Sobat Vokal, salam hangat, salam mahasiswa untuk bangsa. Kembali lagi di Bincang-Bincang Bareng Vokal di segmen kedua. Di segmen ini kita akan membongkar redaksi vokal nih bersama Mbak Ika dan Mbak Sabrina selaku pimpinan redaksi vokal. Mungkin sebelumnya Mbak boleh dijelaskan dulu di vokal tuh struktur kepengurusannya ada apa aja sih? Ada PU, terus ini ada Pimret juga, beda dari UKM yang lain gitu. Oke, izin menjawab ya Kak Sasi. Jadi tadi udah dikenalin juga, aku Sabrina, pimpinan redaksi di Vokal, dan ini ada Ika, pimpinan redaksi 2. Oke, jadi di Vokal itu emang agak beda ya Kak Sasi. Jadi di sini kita urutin dari atas itu ada PU atau pemimpin umum. Itu kalau di UKM lain kita nyebutnya ketum ya biasanya. Nah kemudian turun ke PH itu kita ada 2, di bidang administratif dan juga di bidang media atau di bidang LPM. Nah kalau di administratif itu biasanya kita ada sekre dan juga bendara kayak di UKM lainnya juga. Nah yang beda itu di bagian media atau LPM-nya. Jadi kita punya pimpinan redaksi yang bertanggung jawab atas semua operasional tulisan maupun produk jurnalistik, dan juga ada pimpinan perusahaan yang dia bertanggung jawab atas semua inventaris dan juga peralatan yang diperlukan di dunia jurnalistik seperti itu. Jadi pimpinan redaksi itu termasuk ke divisi juga atau berbeda? Beda Kak, jadi pimpinan redaksi itu masuknya di PH, cuman di PH yang LPM tadi, kelembagaan media seperti itu. Di pimpinan redaksi ini ada 2 orang ya Kak? Yeah. Nah mungkin bisa dijelaskan, Beka? Oh oke. Kalau di Vokal sendiri untuk pimpinan redaksi itu tahun ini kebetulan ada 2, dan tahun kemarin sih. Kalau untuk job desk pimpinan redaksi 2 ini sebetulnya sama dengan pimpinan redaksi 1, cuman lebih ke membantu koordinasi ke teman-teman saat liputan dan pas pengerjaan tulisan seperti itu. Nah, menyinggung yang ini, mungkin ada ya anggota vokal yang ingin turun ke jalanan, turun ke aksi. Nah itu dari kalian sendiri ada mitigasinya nggak? Ada Kak, jadi sebelum teman-teman turun ya untuk meliput seperti itu, kita lihat dulu kondisinya. Seperti ketika liputan kegiatan itu kita bisa briefing atau meminta outline tuh lebih lama. Jadi sebelum mereka liputan kita harus tahu mereka tuh mau nulis apa, outline-nya gimana, angle-nya gimana, dan juga siapa yang mau diliput. Jadi ketika di sana nggak bingung. Nah kalau aksi sendiri itu kan khusus ya Kak. Jadi aksi itu biasanya kita dapat kayak jarkom atau informasi aksi itu biasanya H-1 atau kadang H-1. Jadi sebelum kita turun ke lapangan atau ke demonstran gitu ya, kita biasanya baru briefing dulu, baru kita berangkat bareng gitu. Jadi teman-teman sebelum turun tuh udah tahu mau liputan apa, sama liputannya sama siapa juga. Jadi ketika orang ke demonstran, ke lapangan gitu kan cenderung bingung karena kan emang rame banget biasanya, dan juga dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Jadi sebelum mereka turun itu udah tahu mau kemana, mau ngapain. Jadi di sana dia nggak akan bingung, nggak akan mondar-mandir cari narsum gitu, nggak akan gitu. Berarti wajib ya setiap anggota yang mau liputan itu harus memberitahu redaksi terlebih dahulu. Betul. Jadi Dan redaksi juga mewanti-wanti anak-anak vokal untuk jangan sendirian pas ngeliput aksi gitu. Betul. Karena resikonya terlalu besar gitu. Iya betul. Apalagi megang kamera dan lain-lain itu sih. Dan kalau mitigasinya tadi ya Kak, itu sebenarnya karena LPM, Lembaga Pers Mahasiswa sendiri kan kita dinaungi oleh AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi alurnya nanti ketika teman-teman pers ada yang tertangkap begitu atau mungkin mendapat kriminalisasi dari aparat atau hal-hal lain, kita akan bekerja sama dengan AJI. Kemudian kalau memang tidak bisa terhandle seperti itu, kita akan naik ke LBH. Nah di LBH biasanya nanti kita dibantu untuk advokasinya seperti itu. Berarti redaksi itu
mengelola setiap tulisan masuk dan harus tahu ya siapa aja yang liputan pada hari itu. Betul. Nah, untuk pengelolaan tulisannya sendiri itu bagaimana sih, Kak? Nah, kalau untuk pengelolaan tulisan, kita sebenarnya per minggu kita punya target bahwa kita akan up 3 tulisan gitu. Jadi anak-anak nanti misal ada 6 orang yang ditugaskan dalam 1 minggu itu, jadi 2 gitu. Nah, kalau untuk per tahunnya itu kita ada namanya liputan mingguan dan tim liputannya sendiri gitu. Jadi pas awal periode kita udah membagi tim-tim itu. Jadi sebenarnya bukan untuk harus sama timnya dan temanya, tapi itu untuk mitigasi dari redaksi sendiri untuk nggak kehabisan tema ataupun nggak ada orang yang liputan gitu. Berarti nggak selalu berpatok pada hari-hari besar ya mengenai Enggak. tulisan itu. Enggak selalu. Tulisan yang di-up itu wajib melalui redaksi terlebih dahulu baru di-up ya? Iya betul. Jadi regulasi tulisan atau produk di LPM Vokal, kalau redaksi itu terkhusus di tulisan memang. Ketika teman-teman meliput atau membuat tulisan, nanti masuk dulu ke redaksi. Kita edit dulu, masuk ke editor. Kemudian kalau udah selesai, udah lolos redaksi, istilahnya kita membuat istilah seperti itu. Kemudian kita naikkan ke media untuk diedit, layouting, dan juga nanti diposting di Instagram atau website kita sendiri sih. Pernah nggak sih Kak ada tulisan yang tidak diterima oleh publik itu, kayak ditolak atau mendapatkan respon yang tidak menyenangkan gitu? Oh, udah tayang maksudnya, udah tayang? Iya, udah Maksudnya tayang betul. dan dapat respon yang kurang enak. Pernah. Aku sendiri pernah dapat masukan kemarin, baru bulan kemarin ya kayaknya. Ya. Ada dari akademisi dan juga dari mahasiswa, lembaga kampus sih sebenarnya. Jadi kita ada satu isu yang diangkat, kebetulan isu internal mahasiswa, dan dari lembaga itu tidak kemarin tuh tidak merespon begitu ketika mahasiswa itu melapor. Terus karena mahasiswa itu ke kita, jadi kita beritakan. Tujuannya ya untuk menginformasikan dan juga menyuarakan aspirasi mereka. Nah, namun dari lembaga ternyata tidak mengetahui, lembaga mahasiswa ya maksudnya, tiga lembaga tinggi. Jadi mereka mendatangi kantor redaksi, kemudian mengkonfirmasi, ini kok bisa ditulis kayak gini mbak, kayak gitu. Nah terus kita jelasin, ya karena memang dari Narsum sendiri tuh datang ke kita dan meminta untuk diinformasikan begitu, dan juga kami rasa isu yang diangkat itu juga isu yang penting, krusial seperti itu. Berarti itu si lembaga itu sudah membaca beritanya dari kita ya? Betul, Ya, sangat itu sudah di-up tapi baru menyampaikan itu. Iya, malamnya kayak ya kita up sore terus malamnya sebenarnya. Malamnya mendatangi kantor redaksi. Cara menanganinya itu gimana sih kalau ada yang tiba-tiba lapor, ini kok tulisannya gini-gini gitu loh, saya nggak terima. Oh iya, nggak terima ya. Kita lihat dulu faktanya dulu. Kalau emang dia nggak terima tuh atas dasar apa gitu. Kalau nggak terimanya subjektif karena nggak mau namanya jelek atau citranya buruk, nah kita juga bisa membalikan lagi. Karena data yang kita dapat juga bukan data yang subjektif juga kan. Jadi kita punya bukti chat, kita punya bukti wawancara, dan juga bukti isunya tersebut ya. Misal kayak doxing kemarin tuh kita ada buktinya, di mana korban ini di doxing seperti itu. Terus kita juga ada wawancara masih ada. Jadi mitigasi ketika ada yang komplain atau tidak terima dengan berita kita harus punya bukti dulu. Jadi bukti ini selalu kita simpan dan kita rekap dari redaksi. Nah, seperti itu. Jadi sebelum aku nambahin aja ya, sebelum berita itu mau di take down atau enggak, itu pure harus dipastikan kesalahan siapa dulu. Betul. Apakah dari penulisnya atau memang dari yang komplain ini sendiri yang nggak pengen citranya buruk atau gimana gitu. Karena kita per tulisan tuh kan punya transkrip, punya rekaman, punya foto gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau mau ada apa-apa. Jadi ini termasuk ke tantangan juga ya dari Pimret ya. Iya. Mungkin ada tantangan lain selain tulisannya ditolak oleh publik? Kalau tantangan mungkin dari penulisnya sendiri ya, kalau sama tim reporter.
Jadi kan kita ada reporter sama penulis. Kalau tim liputan yang disampaikan Kak Ika tadi, jadi ada reporter dan penulis. Nah kadang tuh penulisnya tuh masih bingung angle-nya kemana. Nah kadang reporternya juga kelamaan transkrip, jadi beritanya nggak fresh gitu buat ditayangin. Nah itu tantangan juga sih buat kita. Terkait berita itu ada apa aja sih Kak? Itu kan ada banyak ya produk jurnalistik itu, mungkin di Vokal sendiri itu ada tulisan yang seperti apa aja? Oke, jadi nanti aku jelasin sama Kak Ika ya, aku bagi Iya. ya. Aku mau jelasin yang hard news dulu, nanti Kak Ika soft news ya. Oke, jadi di tulisan jurnalistik sendiri kita tuh ada dua pembagian, soft news dan juga hard news. Nah kalau hard news sendiri tuh berita-berita yang aktual, dia tuh penting dan harus diberitakan. Contohnya kayak straight news atau berita langsung, ada in-depth reporting, dan juga feature news. Feature news itu biasanya bisa masuk soft news dan juga bisa hard news juga gitu. Kalau untuk soft news sendiri di Vokal tuh ada berita-berita santai ya kita nyebutnya, karena soft news tuh bisa di up kapan aja, jadi nggak harus yang kalau straight news kan misal kejadiannya hari ini, beritanya memang sebaiknya di Secepatnya. up-nya hari itu juga kan. Nah kalau soft news dia bisa di up kapan aja, contohnya kayak liputan kuliner, makanan, tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Menarik juga ya Kak. Ada hal yang menarik lagi nggak dari Pimret sendiri itu, kayak buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan dunia redaksi, mungkin bisa disampaikan hal menarik apa aja di pimpinan redaksi? Oh, kalau tahun ini mungkin ini ya, karena kan kita ngelihat SDM Vokal sendiri kan nggak yang sebanyak LPM lain lah ya. Jadi terkadang PU dan Pimret tuh turun juga ke lapangan. Nah yang menarik menurutku pas kita dampingin teman-teman liputan aksi May Day kemarin. Iya. Jadi karena memang May Day itu kan hari buruh tahunan ya, dan skalanya tuh besar kan biasanya. Ada perwakilan serikat, terus juga ada dari masyarakat sipil dan juga dari mahasiswa. Nah, kita datang tuh pagi karena dampingin teman-teman mau ngejar yang serikatnya. Nah, di sana tuh santai, kita masih nyanyi-nyanyi, kita masih bisa makan yang di depan gubernuran, masih bisa makan mie ayam, es teh, ada apa ya, es campur juga. Jadi masih santai. Terus tiba-tiba sorenya terjadi kekeosan. Nah itu langsung vibes-nya berubah banget tuh. Kita harus mikirin gimana mitigasi anak-anak, gimana nanti liputannya, gimana nih beritanya tayang apa enggak nih. Karena sampai malam kita gak bisa keluar kan dari kekeosan itu gitu. Kalau dari aku hal menarik di redaksi tuh pas ketemu narasumber malahan. Jadi kita di lapangan kita bertemu dengan berbagai macam kepribadian dari narasumber gitu. betul. Contohnya ada narasumber yang dia memang pejabat di salah satu universitas, kayak bilang bahwa beritanya yang baik-baik aja ya Mbak. Nanti kalau saya salah omong diedit aja kayak gitu. Sebenarnya kalau melihat dari kode etik jurnalistik kan nggak boleh ya kita untuk menambah-nambahi kutipan dari orang itu kayak gitu. Terus narasumber yang kadang dia kita nanya apa jawabnya sampai mana gitu. Nah itu tantangan dan juga menarik menurut aku gitu. Ini kan Vokal sendiri tuh lembaga pers mahasiswa dan kita dinaungi instansi. Untuk pimpinan redaksi itu ada bedanya nggak dengan redaksi media-media lain seperti Kompas atau Tempo? Kalau secara struktural sama sih aku rasa, karena pimpinan redaksi kan dia bertanggung jawab di semua operasional dan kebijakan bagian produk ya. Itu menurutku sama sih dari semua media-media tadi. Aku dengar juga katanya Vokal lagi running majalah ya Kak? Iya, kita lagi running majalah. Nah itu ada kendala atau ada hal menarik yang boleh diceritakan ke Sobat Vokal? Oke, jadi kita jelasin dulu ya. Tema dari majalah tahun ini tuh gejolak aktivis mahasiswa Semarang. Jadi kita ambil di lingkup Semarang. Kenapa kita ambil ini? Karena melihat ya, berkaca dari tahun ini di bulan Mei sampai Agustus itu kan banyak banget gejolak atau ritme ya dari aktivis mahasiswa sendiri yang banyak mendapat represivitas, kriminalitas, dan juga sempat redup juga gerakan mereka. Nah itu yang mau kita angkat gitu, karena
sebelumnya juga udah pernah ya kita dari Vokal sendiri tuh mengeluarkan majalah aktivisme juga teman. Cuman karena kita melihat tahun ini kok aku rasa makin berapi-api, jadi ya kita sama-sama angkat lagi gitu. Dan juga gini sih mungkin karena kita merasa resah gitu loh bersama, karena kok ini ada fenomena mahasiswa ditangkap, terus masyarakat juga ditangkap. Nah, sebetulnya makna dari aktivis sendiri itu apa sih gitu, apalagi di kalangan mahasiswa dan di Semarang. Iya, karena spekulasi publik kan melihat aktivisme mahasiswa itu orang yang turun ke jalan teriak-teriak gitu kan pasti ya. Nah, nanti di majalah kita bisa jelasin tuh makna aktivisme tuh apa sebenarnya. Nah, hal menarik di majalah kita, mungkin kita kemarin sempat bertemu beberapa organisasi atau komunitas kolektif lah ya, yang bergerak di bidang Aktivisme. Iya, di bidang aktivisme. Ada yang dari HAM dan juga ada yang dari perempuan latar belakangnya gitu. Itu menarik sih menurutku. Dan di majalah juga kita nggak yang serius juga, kita masih ada hal-hal yang asik nih, kita masih ada kuliner, jalan-jalan juga gitu. Selain majalah, produk Vokal tuh ada apa aja nih Kak? Nah, Kalau di Vokal tuh selain majalah ada buletin. Kemarin kita udah terbit buletin edisi 22, itu tentang literasi. Kita mengulik tentang literasi, tentunya di UPGRIS gitu, karena buletin ini tuh hasil dari anak magang yang udah PJTM gitu. Jadi PJTM tuh pelatihan jurnalistik tingkat menengah, lanjutan dari PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar gitu. Di situ di dalam buletin kita mengulik lah tentang literasi gitu. Jadi ternyata tuh literasi nggak hanya sebatas kita baca, kita memahami, tapi juga bagaimana literasi itu kita bisa istilahnya kita bergerak ataupun terpantik lah untuk membuat sebuah aksi nyata gitu dari literasi itu. Ngomong-ngomong soal literasi, literasi di UPGRIS ini menurut Mbak Ika itu udah berkembang apa belum ya? Nah, kalau berkaca dari data yang kemarin di buletin, karena kita pernah survei tingkat literasi di UPGRIS, jadi tingkat literasi di UPGRIS bisa dibilang masih rendah gitu, dan pemahaman terkait fasilitas dari ruang baca kayak gitu, mereka merasa bahwa masih banyak yang perlu dibenahi gitu. Contohnya perpus deh gitu, untuk koleksi-koleksi ada yang bilang bahwa masih kurang gitu. Terus juga ini ruang baca di kampus 4 itu kan ada gazebo ya. Nah itu ada yang bilang bahwa sering disalahgunakan gitu, maksudnya nggak untuk membaca ataupun, tapi kadang untuk hal-hal ya. Berarti kita sebagai seorang aktivis itu membaca sangat penting ya, literasi itu berkaitan lah dengan dunia aktivis. Udah Mbak, pertanyaan udah. Mungkin di segmen kali ini kita membahas mengenai redaksi di Vokal, terus tadi juga mengaitkan dengan produk-produk Vokal itu apa saja. Terima kasih Mbak Ika dan Mbak Sabrina telah berbagi pengalamannya sebagai pimpinan redaksi. Mungkin kita bisa bertemu di segmen selanjutnya ya Sobat Vokal. Sampai jumpa, salam mahasiswa untuk bangsa.